Practice Komputer. Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri BOL, Binus Online Learning, kelas THDA. Halo. Halo, selamat sore. Pak. Sore, Pak. Sore. Nah, kita bahas nomor 4 ya. Ini tayangannya udah ada ya. Yang ini yang minggu lalu nih. Terakhir kan saya bahas sampai sini. Halo. Nah, dari soalnya ini kita ubah ke bentuk yang ini ya. Ini agak susah, kita ada 1212 kan membingungkan ya kan. Jadi kalau ada X aksen T, matriknya 2 min 1 4 min 2 kali X, di mana aksen T itu adalah aksen 1T dan X2 aksen T. Dan X sendiri adalah X1T dan X2T elemennya, ya, anggota dari elemen matrik kolom ya. Nah, di mana kita ambil X1T-nya adalah X, X2T-nya adalah Y, sehingga X1 aksen adalah turunan X terhadap T, dx per dt. Ya. Dx per dt. Kemudian X2T sama Y, berarti X2 aksen adalah turunan Y terhadap T, dy per dt. Ya. Nah, ini kita ganti. Ya. Kita ganti ini X1 aksen T sama dengan dx per dt, X2 aksen T sama dengan dy per dt. Dan X1T adalah X, ya tadi kan, X1T adalah X, X2T adalah Y. Jadi dalam XY ya. Nah, kemudian ini di matriknya ini dikalikan. Perkalian dua matrik kan baris satu pada matrik pertama dikali kolom satu pada matrik kedua. Di 2 kali X tambah min 1 kali Y. Ya. 2 kali X tambah min 1 kali Y, ini 2X kurang Y. Kemudian ini baris kedua kali kolom pertama, 4 kali X ditambah min 2 kali Y. Jadi 4X kurang 2Y. Kemudian ini dibuka kurung kurung siku atau kurung biasa dari matriknya, sehingga dx per dt adalah 2x kurang y, dan dy per dt adalah 4x kurang 2y. Nah, ini yang kita kerjakan. Halo? Jelas maksudnya? Ini kita kerjakan, tetapi di soal ini tidak diketahui syarat awal atau initial condition-nya. Halo? Cukup jelas? Ini minggu yang lalu sampai sini kan? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang saya pakai whiteboard ya. Saya pakai whiteboard. Yaitu saya salin soalnya kembali, kemudian kita selesaikan. Baik, saya salin ya. Jadi dx, ya. Dx per dt sama dengan 2x kurang y, kemudian dy per dt sama dengan 4x kurang 2y. Ini soalnya ini ya. Sebenarnya soal ini bisa dikerjakan dengan 3 cara. Cara pertama persis dengan cara nomor 3 kita kerjakan, tapi ini soal tidak ada secara awalnya atau initial condition-nya. Ya. Yang ini paling gampang kita kerjakan yang pertama ini ya. Yang pertama ini kita salin sini ya, dx per dt sama dengan 2x dikurang y. Kemudian ini di diferensial ya. Diferensial terhadap t ya. Karena x diturun terhadap t, y turun terhadap t ya. Diturunkan nih. Dx per dt kita diferensialkan menjadi turun kedua, d kuadrat x ini. Ya, d kuadrat x
Nah, ini. Ya, D kuadrat X itu nggak bisa itu keluar clear ini. Aduh. Kok jadi kita undo. Oke. Jadi dx per dt kita turunkan terhadap t menjadi turunan, ini turun pertama kan. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua. Jadi d kuadrat x jadi tanda ini ya keluar. Sorry. Ini harus ini. D kuadrat X per DT kuadrat ya. Turunan pertama diturunkan menjadi turunan kedua. D kuadrat X per DT pangkat 2 ya. Sama dengan 2 kali X. Berarti 2 kali X diturunkan terhadap T, turunan X terhadap T. dx per dt. Turunan Y terhadap T, dy per dt. Ini jelas nggak Mas ini? Halo? Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ada yang sama nama yang di atas nih. Kebetulan ini dalam X, ini X, Y ini kita hilangkan. Nah, ini kita harus ganti substitusi dari mana? Ada enggak dy PDT? Di soalnya ada kan? Dy PDT ini yang kita substitusi. Ya, kita ganti nilainya ini. Itu enggak? Dy PDT ini kita ganti dengan 4x kurang 2y. Sehingga menjadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 2 dx per dt dikurangi dy pdt. Dy pdt dari soal adalah 4x kurang 2y. Nah, ini kita buka kurung dulu. Sehingga d kuadrat x per dt pangkat 2 sama dengan 2 dx per dt dikurang, ini awas ini kali min ya, berubah tanda. Min kali 4x jadi min 4x, min kali min hati-hati jadi plus 2y. Nah, y ini kan d kuadrat x per dt kuadrat, ini dx per dt, berarti dalam x. 4x benar, y ini harus hilang nih. Ya, y ini harus hilang. Nah, y ini hilang gimana caranya? Supaya y-nya hilang, kita ambil, jangan ambil yang ini ya, karena ini asalnya dari sini tadi. Ya, ini sorry, yang ini. Maka harus kita ambil jadi ini kalau y ini kalau kita ambil y di sini mesti ada dy-nya. Mesti ada dy. Padahal ini kan kita menghilangkan y, ya nak? Kalau y di sini hanya dx per dt dan x. Nah, betul nih. Ini berarti ini yang kita ambil. Ya, ini yang kita ambil. Mengapa ini kita ambil? Kalau ini kita ambil muncul lagi dy per dt. Padahal kita menghindar ya, kita menghindar yang ada y-nya. Ini kan d kuadrat x per dt kuadrat, ada x, ini ada x, ini ada x. Y ini yang mau hilang dari x. Nah, caranya kita cari yang y yang tidak mengandung dy. Nah, ini y, kalau ini y 2y ya, y ini mengandung dy per dt. Kalau ini y ini tidak mengandung dy per dt, yang ada dx per dt dan 2x. Nah, ini yang benar ini. Berarti ini min y ini pindah ke kiri menjadi y plus y. Ya enggak? Plus y sama dengan 2x-nya tetap. Terus ini dx per dt pindah ke kanan. Jadi min, jadi plus ya, plus dx per dt pindah ke kanan jadi lawan tanda min dx per dt. Cukup jelas nggak nih? Halo? Ya, Pak. Ya, mengapa saya pilih y yang ini bukan y yang bawah? Kalau y yang bawah kita ambil ada mengandung dy per dt, ini dy ya. dy per dt. Padahal kita menghindar dy sini. dy dan y. Y-nya kita substitusi dari yang tidak mengandung dy per dt. Ini kan ada dy per dt, enggak boleh. Ya. Karena ini asalnya dari dy per dt kan. Anda lihat sini kan. Ini asalnya dy per dt. Masa kita ambil lagi ini? Nah, nanti jadi lingkaran setan nih, kita mutar di sini. Enggak selesai. Ya.
Jadi kita ambil yang tidak mengandung DPDT. Nah, ini kita gantilah Y yang ini, kita ganti ke sini. Sehingga terjadi apa? Ya. Ini ke sini. Ya, D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 2DX per DT dikurang 4X, hati-hati, tambah 2Y. Nah, Y ini berapa ini? Y yang ini yang masuk ke sini. Ya. Y-nya Y ini. Y ini adalah 2X dikurang DX per DT. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Ya. Pak. Oke, kemudian ini kita kalikan sehingga D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 2 DX per DT min 4X ini dikalikan plus 4X ini dikalikan min 2 DX per DT. Apa yang terjadi? Ini berlawan tanda, kita coret. Ini min 4X sama plus 4X juga berlawan tanda, kita coret. Sehingga tinggallah D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 0. Betul enggak? Halo? Iya. Iya kan? Kalau kita lihat kan yang ini 2DX PDT dengan min 2DX PDT kan jumlahkan 0. Min 4X tambah 4X jumlahnya 0. Nah, kemudian baru ini terjemahkan dalam operator D adalah D kuadrat X. Kalau D kuadrat Y PDT kan D kuadrat Y. Tergantung X ini. X, X, Y, W, W. Z, Z. Ya ikutnya Z. Sama dengan 0. Kemudian D-nya kita anggap sama dengan alfa. Ya. Memang itu hubungannya D sama dengan alfa. Jadi alfa apa namanya persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Ya. Persamaan eigen atau persamaan karakteristik. Itu apa? D-nya kita ganti ya. D kuadrat menjadi, kalau kita ganti D kuadrat adalah alfa kuadrat kali X sama dengan 0. Oh, sorry. X-nya enggak ada. X kan tidak sama dengan 0. Jadi berarti jadi alfa kuadrat sama dengan 0. Ya. Karena alfa kuadrat sama dengan 0 sehingga alfa 12 berapa? Plus minus akar 0. Berapa tuh? 0 ya. Halo. Alfa kuadrat sama dengan 0, maka alfa 12 sama dengan plus minus akar 0. Akar 0 berapa? 0. Ini mempunyai artinya apa sini? Alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 0. Artinya mempunyai 2 akar kembar. Ya enggak? Mempunyai 2 akar kembar. Nah, karena ini X ya, ini X, kalau ini Y ya, ini X, jadi X homogen sama dengan apa? Bisa ingat kalau mempunyai 2 akar kembar, C1 tambah C2T, oh ya, hati-hati nih, C1 tambah C2T kurung E pangkat alfa T. Ini T ya, jangan X, hati-hati. T. Karena turunannya terhadap T. Mungkin saya mau ada salah yang sebelumnya di TK2 ya, tugas kelompok 2 itu salah saya. Mungkin maka suatu penilaian saya nggak benar. Seharusnya T tertulis X, harusnya T ya. Tergantung ini ya. Nah, ini kita tinggal ganti X homogennya adalah C1 tambah C2T kurung ya, E pangkat alfanya berapa sih? Alfa kembarnya ini kan sama dengan alfa, dengan alfa sama dengan 0T. Anda tahu E pangkat 0T kan 0, E pangkat 0 1 kan? Sehingga X homogennya adalah tinggal C1 tambah C2T kali 1, yaitu C1 tambah C2 kali T. Inilah X homogennya. Ya, sampai sini dulu. Halo? Iya, Mas. Oke.
Nah, setelah sampai sini peroleh, kita cari di sini tidak ada yang maksudnya persamaannya tidak mengandung fungsi T, yaitu E pangkat T atau T kuadrat tambah 5T atau sin T cos T, tidak ada kan? Karena tidak ada, maka Y partikulernya tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, lanjutannya, karena tadi bentuknya adalah D kuadrat X sama dengan 0, tidak ada mengandung apa sini? Fungsi T-nya tidak ada. Karena tidak ada, maka X partikulernya sama dengan 0. Tidak ada kan? Nah, XT itu adalah sama dengan apa? X homogen ditambah X partikuler. Ini emang rumusnya ya. XT atau X saja boleh nggak? Jadi XT maksudnya untuk fungsi T-nya kan. Jadi XT-nya sama dengan apa? XT-nya adalah X homogennya tadi apa aslinya tadi? C1 tambah C2T kali 1 tadi ya, tetap. Nah, XP-nya 0. Ya, 0 ya. XP-nya 0. Ini adalah X homogennya, solusi homogennya. Karena ini sama dengan 0 nih. Ini kalau sama dengan 0 kan ini homogen nih. Ini PDOD2 homogen. Maka solusi XT-nya adalah C1 tambah C2T. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum. Nah, bagaimana kita mencari YT? Nah, YT kita kembali yang sebelumnya. Ya, kita kembali ke sebelumnya. Nah, YT itu diambil dari ini, yang di atas tadi ini, yang Y yang bukan Y yang ini ya, tapi Y yang ini ya. Yang atas tadi ini. Y ini sama dengan apa? 2X kurang DX PDT ya. Kita salin ya. Y sama dengan 2X kurang DX PDT. Y sama dengan ya. Y sama dengan apa tadi? X dikurang 2X dikurang DX per DT. 2X ya? Lupa lagi, lihat tuh. Oh ya, 2X kurang DX PDT ya. 2X, ini salah deh. Ini 2X dikurang DX PDT. Nah, ini YT-nya. Ya. Ya, ini YT-nya. Ini berarti YT-nya. Nah, berarti dari ini kita bisa cari XT-nya tahu, berarti DX PDT berapa? Halo? Kalau DX XT-nya tahu, DX turunan X terhadap T apa? Turunkan C1 turunkan berapa? Halo? C1 konstan. Kalau diturunkan berapa? 0. Ya, C2 konstanta pengali. T turunkan 1. Sehingga DX PDT-nya adalah 0 ditambah C2. Betul enggak? C2 kali 1, C2 tambah 0, C2 kan. Halo? Jelas sampai sini? Iya, Pak. Nah, baru kita cari YT-nya. YT-nya carinya gimana? Terserah mau jalan memanjang ini atau susun ke bawah bisa juga. Kalau mau begini boleh, yaitu apa? YT sama dengan 2 kali X. X di sini adalah XT ya. X di sini adalah XT-nya. XT-nya adalah C1 tambah C2T dikurangi, ini kan dikurangi DX PDT ini. Ini DX PDT-nya. Nah, DX PDT-nya kita ganti dengan ini. Berapa DX PDT-nya? C2. Sehingga YT berapa? YT adalah 2C1 tambah 2C2T dikurang C2. Nah, yang tidak mengandung T ini kan kita gabung ya. Sehingga YT adalah sama dengan kita gabung yang ada 2C1 kurang C2 ini yang tidak mengandung T ditambah 2C2 kali T. Inilah YT-nya. Paham sampai sini?
Halo? Jelas sampai sini? Iya, Nah, Pak. baru kita jawab sini, solusi umum. Mengapa kata umum? Karena masih mengandung C1 dan C2. Kalau C1, C2 berupa angka, itu namanya solusi aja, solusi PD. Ini solusi umum, ya, solusi umum PD. Ya. Solusi umum, ya, PD. PD itu persamaan diferensial. Sebetulnya PDB, orang suka hilangan B-nya itu biasa. Ordinary differential equation. Nah, itu adalah apa? X-nya sama dengan XT-nya. Salin ya, XT-nya berapa? C1 ditambah C2 kali T. YT-nya berapa? YT-nya nih, 2. C1 dikurang C2, ini konstanta, ditambah 2C2 kali T. Nah, inilah merupakan solusi umum PD-nya. Selesai, nomor 4. Halo? Cukup jelas? Kecuali diberitahu nih ada syarat awalnya, misalnya X0-nya berapa, Y0-nya berapa. Nah, itu harus kita masukkan sehingga kita bisa cari C1 dan C2-nya, kemudian kita substitusi nilai dari C1, C2-nya. Itu menghasilkan solusi PD, kata umumnya hilang. Mengapa? C1, C2-nya sudah berupa bilangan atau angka. Alright, sampai sini. Ini question, ada pertanyaan? Ini saya simpan. Kalau yang disubstitusikan yang Y bisa, Pak. Tadi kan ketemunya XT dulu ya. Oh iya, maksudnya kalau diketahui X0-nya berapa, misalnya X0-nya 2, berarti siapa? X0 sama dengan C1 tambah C2 kali 0 sama dengan 2 atau 3 sini. Kemudian YT-nya misalnya sama dengan 5. Nah, 2C1 kurang C2 tambah 2C2 kali 0 sama dengan 5. Nah, cari hubungan. Nah, sini kan C2 kali 0, C1 sama dengan 2. C1-nya ganti. Nah, ini kali 0 hilang nih kan. Sehingga C2-nya dapat. C1 dapat, C2 dapat. Udah kita ganti di sini. C1, C2-nya ini menghasilkan solusi PD saja. Solusi PDB atau ODE. Ordinary Differential Equation. Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, inilah jawaban untuk nomor 4. Lebih pendek ya, karena tidak mengandung syarat awal atau syarat atau initial condition. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, belum. Baik, kita kembali lagi. Tadi ini. Nah, ini nomor 4, kita kembali ke kiri. Bergerak ya. Ini nomor 4, nomor 3-nya bergerak ya. Oke, stop ini dulu. Oke. Nah, kita coba saya ambil ini. Share. Nah, ini minggu lalu kan ya? Betul nggak? Ini minggu lalu punya kan? Jumlah penduduk sekarang itu kan itu udah ngerti ya? Halo? Jadi ini kalau mempunyai 2 akar berbeda, rumusnya ini. Kalau 2 akar sama atau kembar, ini dari C1 tambah C2T kali E pangkat alfa T. Kalau 2 akar, nah ini. Nah, ini perlu nanti saya ada sedikit yang bahas yang nomor
apa itu yang dua angka kembarnya ini bilangan kompleks tetapi kembar. Itu ada kesalahan pakai X, harusnya pakai T ya. Jadi saya yang salah. Tapi makanya tugas Anda saya nggak benar. Oke ya. Nah, ini yang nomor 3. Ini nomor 3 nih. Ini kan terjemahannya udah jadi gini ya. Dari nomor 3 itu ngerti ya, Y1-nya X, Y2-nya Y. Nah, dapat hubungan ini kemudian oh belum. Screen-nya belum ya, sorry ya. Belum. Ini dia. Ini sekarang udah kelihatan? Nomor 3 sini. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Jadi setelah kita terjemahkan Y1 sama dengan X, X2, Y2 adalah Y, sehingga DY1 Y1 aksen adalah DX per DT nih. Dan ini Y ya. Y2 aksen ada yang DY per DT. Nah, kemudian Y1 ganti X, Y2 ganti Y. Apanya ini? Dan ini punya syarat apa? Mempunyai syarat apa namanya? Ini mempunyai syarat awal atau initial conditionnya. X0-nya, sini Y10 menjadi X0 sama dengan 3, Y20 adalah Y0 dan minimal. Ini diketahui nih. Ya. Oke, sampai sini ini minggu lalu kita bahas sehingga hasilnya ini. Nanti kita lihat kalau solusi umumnya pasti jawabnya beda. Tetapi dengan syarat awal tadi, maka C1 C2-nya dapat, tapi ini beda ya. Hasil akhir ini sama nanti. Kita uji ya. Baik. Kita ingat kembali tadi apa? Y03, Y0-nya minimal ya. Baik. Soalnya ini 3 ya. Nah, ini saya masuk ke yang lanjutan news lainnya. Nomor 3, kita masuk yang baru ya, berikutnya. Nomor 3. Setelah kita terjemahkan sehingga ya, ingat tadi apa tadi yang kita terjemahkan? Y1 sama dengan X, Y2 sama dengan Y. Sehingga Y1 aksen, ya, Y1 aksen adalah DX per DT, dan Y2 aksen adalah DY per DT. Ingat ya soalnya tadi. Nah, kemudian di sini juga diketahui Y10 sama dengan 3 dan Y20 sama dengan minima. Nah, soalnya diketahui Y1 aksen sama dengan 4Y1 ditambah Y2, Y2 aksen min 2Y1 ditambah Y2. Nah, ini bisa kita terjemahkan. Apa Y1 aksen itu apa? Y1 aksen itu ini. Y1 aksen itu sama dengan DX per DT. Ini sebetulnya manipulasi ini ya. Sengaja dibuat soalnya agak rumit, itu kita bisa terjemahan lebih mudah ya. Sama dengan 4 Y1 tuh. Y1 itu sama dengan X, ganti 4X. Y2 apa? Y2 ini yang kita ganti ya. Y1 itu X, Y2 itu Y. Oke. Nah, Y2 aksen apa? Y2 aksen adalah Y2 aksen adalah DY per DT sama dengan min 2. Y1 apa? Jadi Y1 ini. Y1-nya ya. Y1-nya X, Y2-nya Y. Ini soalnya menjadi soal baru gini. Kemudian ini juga kita ganti ya. Y1 ini adalah X, jadi X0-nya sama dengan 3. Ini kan Y1X, Y2-nya Y, berarti ini Y0 sama dengan 5. Sampai sini ngerti enggak dulu? Halo, menerjemahkannya itu. Tujuannya ini supaya Anda mudah
bab 13 yang saya kirim ke Anda tuh modalnya gini semua. Nggak kayak ini ya. Ini soalnya memang sengaja dipelintir istilahnya. Soalnya sengaja diputar-putar gitu ya supaya Anda ngerti enggak gitu. Halo? Bapak mau nanya, Ya, silakan. kan yang di sini kan Y1 aksen itu DX per DT, tapi di yang file Bapak kirim Y1 aksen DY per DT. Yang saya kirim yang mana ya? Yang Oh, yang itu, kirim dulu. yang apa seperti namanya solusi TK2 ya. Oh, tunggu. Ada salah pengertian. Ini ya sebetulnya kan Y1 aksen itu adalah ini yang saya kirim ke Anda itu yang masih yang modelnya yang bukan X dan Y ya, masih apa? Y1 dan Y2 mainnya. Betul enggak? Halo? Iya Pak, benar. Nah, ya kan Y1X ganti DX kan. Ya, Y1 itu X sehingga Y1 aksen DX PDT. Yang ini belum ada, ini yang saya mau terangkan sama Anda ini cara keduanya. Halo? Yang waktu itu sama, terjemahannya sama kan persis. Halo? Yang minggu lalu sama enggak ini? Yang nomor 3 coba lihat. Halo? Saya kembali lagi ke saya. Ya. Sebentar Pak, saya lihat dulu. Nah, di ini saya ada nih, coba. Mana dia ini? Tadi ini ya, ini dia. Nah, ini kok nggak bisa jalan ya? Sorry. Harusnya bisa jalan ya. Boleh yang baru lagi deh, Mbak. Kita boleh yang baru. Ini sini. Nah, ini yang ini. Ini kelihatan nih, halo? Jumlah penduduk itu ada? Halo? Ada Di Kak? saya belum ada Pak. Belum ada ya? Berarti belum di-share ini. Sebentar. Atau dibuka sebentar. Mana dia? Oke, kita buka ya. Saya keluar deh. Udahlah, udah basah. Keluar, jadi kita yang ini. Ini ya, foto. Ini maksud saya ini. Itu udah jalan lagi. Kok aneh. Kita share. Nah, ini jalan ya. Oke, ini. Yang ini sama kan minggu lalu persis sama nih. Halo. Halo. Belum, Pak. Belum Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya? Belum, Pak. Bisa pakai itu deh. Buka dulu ya, oke. Bentar. Itu kalau kita ini. Ini nomor 3-nya. Oke. Lalu sekarang di share. Share. Sekarang kelihatan? Halo, nomor 3. Halo. Kelihatan Pak. Y1 sama X, Y2, Y. Ini yang minggu lalu nih ya. Nah, yang ini terjemahan ini sudah ngerti belum nih? Halo? Sudah. Nah, sekarang ini sama enggak nih? DXPDT adalah, perhatiin ya, DXPDT adalah 4X tambah Y, DYPDT adalah min 2X tambah Y. Di mana Y1 adalah X, Y2 adalah Y. Oke? Nah, yang di sini yang kita kerjakan yang atasnya, yang berikutnya sama terang yang bawahnya. Jalannya beda berarti. Ini kan yang atas kita ubah nih, kita salin ya.
Ini saya salin yang atas, saya turunkan terhadap T, ya, diferensialkan terhadap T, ya kan? Nah, ini dalam X, nanti yang kedua dalam Y, ya, dalam Y nanti D kuadrat Y per DT kuadrat min 2 DX per DT tambah DY per DT, ya, diturunkan. Oke, ini benar ya, 4X tambah Y min 2Y tambah Y ya, DX per DT ini D per DT. Oke, kita kembali lagi di ini di whiteboard. Nah, ini dia. Sudah sama? Halo? Ini tadi. Nah, sekarang yang saya ambil adalah bukan yang pertama. Bukan DX per DT, tapi DY per DT-nya saya ambil. Ya, saya ambil ini. Ini saya ambil ini. Jadi DY per DT sama dengan min 2X tambah Y. Oke? Jelas ini? Halo? Jelas, Halo? Ya, Pak. Nah, kemudian ini diferensialkan, ya, diferensialkan terhadap T, ya, terhadap T. Sehingga turunan pertama diturunkan jadi apa? Turunan kedua, D kuadrat Y per DT kuadrat. Ini yang bawah ya. Kalau yang minggu lalu yang atas saya kejar, dx per dt yang saya diferensialkan. D kuadrat X per DT kuadrat. Tambah 4X, tambah 4 DX per DT, tambah X diturunkan terhadap T, DX per DT, Y turun terhadap T, DY per DT. Sekarang saya ambil yang bawah ini kan. DY per DT turunan pertama diturunkan di turunan kedua, min 2 kali X diturunkan apa? X diturunkan jadinya apa? DX per DT, Y kita turunkan jadinya DY per DT. Sampai sini jelas nih? Halo? Halo? Ya, Pak. Jelas. Oke, jelas ya. Oke. Nah, di sini kita mau kerjakan dalam apa? Dalam Y, ya. Ini D kuadrat Y per DT kuadrat. Karena ini dalam Y, maka ini dalam Y yang bukan Y ini kan. DX per DT. Nah, DX per DT ini harus kita ganti nih. Dari mana kita ganti? Ini dia nih. Ini dia nih. Anda kan ini berarti yang ini kita ganti ke sini. Ya, kita ganti. Ini kita ganti nih. Ini kita ganti dengan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min 2 kali, ya ini min 2 ya. Min 2 kali DX per DT-nya berapa? 4X tambah Y. Ditambah AD per DT-nya tetap. Yang saya lingkarin tetap. Yang kotak ini yang kotak ya. Yang 4 segi, maksudnya 4 segi panjang terbesar sangkarnya yang kita ganti. Ini kita ganti ini. Nah, kita kalikan nih D kuadrat Y per DT kuadrat adalah dikalikan min 2 kali 4 min 8X min 2 kali Y min 2Y tambah DY per DT. Ini kan dalam Y. Ini dalam Y. Ini dalam Y. Nah, si X ini harus kita ganti. Di mana tuh? X-nya yang mana kita ganti nih? Halo? X mana yang kita ganti? Halo. Kalau X kita ganti, ingat tidak boleh mengandung DX PDT. Nah, di sini ada DX PDT. Ini DY PDT. Ini kan dalam Y nih. D kuadrat Y PDT kuadrat Y DY PDT. Yang DY PDT kita ambil. Jangan yang DX PDT. Mutar-mutar nanti lingkaran setan namanya. Ya, mutar-mutar terus ya enggak selesai. Jadi kita cari yang mengandung yang tidak mengandung X ya. Ini ada X-nya, DX PDT enggak boleh. Ya, ini enggak boleh yang ini. Nah, ini kita ambil. Ya, ini kan DY PDT boleh. Ini kan mau digabung tuh ya. Ini pindah nih, min 2X pindah ke kiri jadi plus 2X sama dengan Y. Terus ini DY PDT pindah ke kanan jadi negatif DY PDT. Bulan tanda kan. Sampai sini jelas nih? Halo. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini kan ini min 8X. Ini 2X. Nah, terserah Anda mau caranya gimana nih. Kalau min 8X berapa kali 2X? Halo?
Jadi ini D kuadrat Y per DT kuadrat. Min 8X ini berapa kali 2X? Min berapa? Berapa kali 2X? 4 enggak? Min 4 Iya, kali Pak. 2X kan min 8X ya. Jadi min 4 ya. Betul enggak? Coba dikaliin. Min 4 kali 2X min 8X enggak? Cocok ya. Min 2Y tambah DY per DT. Nah ini 2X ini kita ganti. Ya, 2X-nya kita ganti. Substitusi kita ganti ya. Jadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min 4 kali 2X-nya berapa? Ini nilainya. 2X-nya bernilai ya. Ini nilainya Y dikurang DY per DT. Dikurang 2Y ditambah DY per DT. Sehingga D kuadrat Y per DT kuadrat ini dikalikan min 4Y, ini kalikan min kali min plus 4 DY per DT. Min 2Y tambah DY per DT. Nah, kita jumlahkan nih. D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan Y dengan Y kita jumlahkan berapa nih? Min 4Y tambah min 2Y berapa? Min 6Y, nama yang sama. Terus ini plus 4 DY per DT ditambah plus DY per DT, 1 DY per DT berapa? 4 tambah 1, 5 ya. 5 DY per DT. Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Ya, ini kita pindahkan ke kiri semua. Tidak ada fungsi T nak sini. Ada nak E pangkat T atau E pangkat 3T, T kuadrat tambah 5T, sin T, cos T, tidak ada kan? Tidak ada, berarti ini 0, pindah semuanya. Nah, ini kita pindahkan ke ruas ya. Kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga terjadi apa sini? D kuadrat Y per DT kuadrat. Ini pindah sini. Min 5 DY per DT. Min 5 ya. Min 6Y pindah ke kiri jadi plus 6Y. Karena ada fungsi T-nya 0. Sebelah kanan. Betul enggak? Halo, sampai sini dulu. Ngerti enggak nih? Paham, Pak. Ada yang kurang jelas sampai sini? Kalau ini cara lain ya, cara kedua ini. Ini adalah cara keduanya. Cara pertamanya minggu lalu. Minggu lalu itu kan DSPDT-nya yang saya turunkan. Hari ini DYPDT-nya yang saya turunkan. Minggu lalu dalam X, ini dalam Y. Ya, beda ya. Oke ya, beda. Nah, kemudian ini kita pakai operator D-nya enggak? D kuadrat Y per DT kuadrat adalah D kuadrat Y min 5 kali DY per DT adalah D pangkat 1 kali Y sama 6Y. Kita salin dia ya. Kita salinnya dulu nih. Kita salin. Ya, kita salin dulu apa? D kuadrat Y per DT kuadrat min 5 DY per DT ditambah 6Y sama dengan 0. Betul enggak tuh? Kalau enggak yakin, balik. Kita lihat. Kita balik. Betul enggak? Plus min 5 plus 6. Betul enggak? Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah homogen nih kan. Sama dengan 0. Tidak mengandung ya. Tidak mengandung dia tidak mengandung fungsi T sini, E pangkat T, sin T, cos T, T pangkat 2 tambah 5T misalnya gitu. Nah, ini terjemahkan apa? Terjemahkan apa? Dalam operator D ini D pangkat 2 kali Y. Ya. Ini terjemahkan karena turun pertama D pangkat 1 kali Y tambah 6Y sama dengan 0. Kemudian ini tambah. Keluarkan Y-nya. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali Y sama dengan 0. Ya kan? Y tidak mungkin 0. Ini yang 0. Itu yang disebut persamaan Eigen. Ya. Persamaan Eigen atau nama lainnya persamaan karakteristik. Nah, D ini ganti alfa ya. Ada yang pakai alfa, ada yang pakai M. M 3 kaki ya. Nah,
D-nya ganti alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6, 6. Alfa ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Akar-akar ya, yang dianggap dari SMA. Nah, ini bisa difaktorkan. Berapa nih? Halo? Jumlahnya minima. Halo? Jumlahnya minima. Jumlahnya min 5. Hasil kalinya 1 kali 6. Ujung-ujung ya. Ini 1 di depan koefisien alfa kuadrat, ini 6. Ujung-ujung. 1 kali 6, 6. Anda tahu 6 2 kali 3 enggak? 2 kali 3 atau 3 kali 2, betul enggak? Iya. Tapi kalau kita jumlahkan salah tanda. 2 tambah 3 plus 5, ini minima karena ini min, ini semuanya kasih min, betul enggak nih? Ini min 2, ini min 3. Min 2, min 3. Nah, coba tes, yang kita tes itu jumlahnya. Nah, sekali enggak masalah, coba lihat. Min 2 kali min 3 berapa? Min 2 tambah min 3, min 5 enggak? Min 5. Hasil kalinya min kali min plus 2 kali 3, 6. Cocok ya. Berarti ini min 2, min 3. Ini bisa terbalik ya. Min 2, min 3, 2. Min 3, min 2. Atau min 2, min 3. Terserah. Sehingga alfa 1-nya 2, alfa 2-nya 3. Ini mempunyai 2 akar yang berbeda. Kita sudah pelajari minggu lalu. Kalau 2 akar berbeda. Ingat nih, ini Y ya. Ini Y sini. Berarti kita cari Y-nya. Berarti Y homogen. Y homogennya adalah mempunyai 2 akar yang berbeda, sehingga C1 kali E pangkat alfa 1T tambah C2 kali E pangkat alfa 2T. Tergantung ya. Kalau ini D kuadrat Y per DX kuadrat, hati-hati sini. Ini X ini berarti dalam X semua nih. C1 E pangkat alfa 1X ditambah C2 E pangkat alfa 2T. Kalau ini DY per DX. Ini kan taraf T. Maka T semua ya. Nah, kita ganti solusi homogennya adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 2, C2-nya enggak tahu, E pangkat alfa 2-nya 3. Nah, ini yang solusi homogennya. Nah, kita tahu karena ini sama dengan 0 tidak mengandung fungsi T, E pangkat T, T kuadrat kurang 2T, T kuadrat kurang 3T, sin T cos T nggak ada, sehingga YP-nya partikulernya 0. Ya. Karena partikulernya 0 sehingga YT apa? YT sama dengan Y homogen ditambah Y partikuler. Ini rumus umum ya. Sama X juga. XT adalah X homogen tambah X partikuler. Sehingga YT adalah sama dengan apa? Y homogennya mana deh? Ini. Salin. Y homogennya adalah C1 ya, C1. C1 kali E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Ingat ini boleh terbalik ya. 2 sama 3 boleh terbalik. Ada yang bikin C1 E pangkat 3T tambah C2 kali E pangkat 2T. 3 sama 2 terbalik, betul. Dua-dua benar. Ya. Tambah 0, ya enggak? Karena ini kan enggak ada nih. YP-nya enggak ada. Sehingga YT-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Oke, sampai sini dulu. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Mungkin saya save supaya... Oke, nah kemudian saudara lihat yang tadi sebelumnya. YT dapat, bagaimana mencari XT-nya? XT-nya bagaimana cari? Sebelumnya lagi ya. Nih. XT-nya gimana? Kalau ini yang dalam X ya. Satunya dalam X lain nih. Kok yang ini keluarnya sini? Kita boleh balik. Yang nomor 3 tadi, ini ya. Dalam X ini ya ini. Ini kan? Halo? Ya. Oh sorry, ini yang dalam X tadi ya. Oke, betul. Oh ya, ini berarti Y dapat, berarti DY PDT kan bisa cari turunan Y dari sini ya.
2X sama dengan Y kurang DY per DT. Kita salin ya. Yang dari sini kita ambil. Ya, dari sini. Dari sini kita ambil. Oke. Kita ambil apa? 2X sama dengan ya. 2X sama dengan Y kurang DY per DT. Ya, sini. 2X sama dengan Y kurang DY per DT. Betul nggak? Kita balik lagi kalau kita nggak yakin, cek. 2X sama dengan Y kurang DY per DT. Betul ya? Halo? Iya, Pak. Nah, di sini ini yang tadi kita ambil ya. Berarti kalau Y udah tahu berapa DY per DT? Kita turunkan sini. Kita turunkan. Y tahu berapa DY per DT? DY per DT adalah apa? C1 kali E pangkat 2T diturunkan apa? E pangkat U kali U aksen. 2T aksen diturunkan, 2T diturunkan 2 kali 1. Betul enggak? Halo? Ya. 2T kali E pangkat U kali U aksen. E pangkat 2T kali 2T aksen. 2 kali 1 ya? Betul enggak? Ditambah C2 kali juga E pangkat U kali U aksen. U aksennya berapa? 3 kali 1, ya kan? T turunnya 1, 3T. Di 3 ke 1, 3, betul enggak? Halo? Ya. Jelas nggak ini? E pangkat U kali U aksen. Ini juga E pangkat U kali U aksen. Ini 2T aksen. 2T aksen 2 kali 1. 3T aksen 3 kali 1. 3 kan? Jelas nggak? Halo? Ya, Pak. Ada yang kurang jelas? Nah, baru kita masuk ke sini. Nah, ini terjemahannya apa nih? Ini terjemahannya kan 2XT gitu tuh. Y itu X itu diganti XT, Y itu kita ganti YT, dikurang DY per DT. Nah, untuk memudahkannya, terserah Anda mau susun ke bawah boleh ya. Ini boleh disusun ke bawah. Caranya ini dulu. YT berapa? Salin. Mana YT ini ya? YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. Kemudian salin lagi, min, dikurang ya, DY per DT. Berapa DY per DT? DY per DT-nya ini baru dapat nih. Berapa nih? Oh ya, ini belum set. Duanya kali ke depan ya. Jadi berapa tuh? 2 kali ke dalam, ke depan 2C1 E pangkat 2T ditambah 3-nya kali ke depan. Ya nak? 3C2 E pangkat 3T. Ini di apa nih? Dikurang ya? Ini dikurang ya? Dikurang. Kurangnya. Dikurangi. Ini dikurangi hasilnya apa? 2XT. 2XT dikurangi. Coba dikurangi. 1 kurang 2 berapa? Min 1 ya. Min 1 C1. Ya enggak? C1 kurang 2C2 adalah min C1. E pangkat 2T dikali. Ini sama juga. 1 kurang 3. 1C2 dikurang 3. Min 2C2. E pangkat 3T. Kemudian ini kena 2 kali. Supaya menjadi 1 kali diapain? Dikali setengah nak? Atau dibagi 2? Sama nak? Dibagi 2 atau kali setengah? Kali setengah ya. Setengah kali 2 berapa? Setengah kali 2, 1. Jadi XT-nya adalah apa? Min setengah C1 kali setengah ya. E pangkat 2T. Min 2 kali setengah, 1 ya. Min 2 kali setengah, min 1 kali C2, E pangkat 3T. Jadi inilah C2, XT-nya. Halo? Ini XT-nya, ini YT-nya. Ini yang kita gabung namanya solusi umum PD. Kita salin ya. Tunggu dulu, saya salin dulu soalnya kalau enggak bingung ini. Jadi hasilnya berapa? XT-nya adalah min setengah C1 E pangkat 2T kurang C2 E pangkat 3T. Ini bisa terbalik ya, hati-hati. Sedangkan YT-nya adalah berapa YT-nya? C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Nah, setelah
Saya salin ke berikutnya, berarti ya. Yang berikutnya, kita salin ya. Jadi ini yang kita namakan solusi, ya, solusi umum PD. PD biasa, PDB juga boleh tulis. Atau ya ini boleh tulis PDB atau ODE. Ordinary Differential Equation, persamaan differential biasa. Nah, tadi hasilnya apa? YT dulu ya. YT-nya berapa? Atau kita biasa X dulu ya. Walaupun kita kebiasaan X dulu harus. Jadi ini. Jadi XT-nya adalah min setengah C1. ya, min setengah C1 E pangkat 2T. Terus dikurang C2 E pangkat 2T ya. Dikurang. Kemudian YT-nya yang C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Sorry, ini 3T. Ya, ini 3T. Sampai sini ini jelas. Ini solusi umum PD. Kalau nak pakai syarat awal, ya udah selesai sampai sini. Seperti nomor 4 tadi. Halo? Ya. Hasilnya Anda lihat berbeda enggak? Anda lihat yang nomor 3 tadi, hasilnya berbeda enggak? Berbeda Anda ya, hasilnya lihat mana di kita ini. Nah, ini. Nah ini, pesannya mau bergerak ya. Aduh, terulang lagi. Bukan ini. Mau bergerak ya. Masih cari halamannya. Nah, kelihatan nih, halo? Sini XT dengan XH tambah, enggak kelihatan ya? Screen-nya belum muncul, Pak. Belum muncul ya, ini screen-nya. Oke, kita coba. Yang ada kotak ini kan. Oke, pas saya stop lagi ini hilang nih. Nah, ini dia nih. Nah, oh yang tadi lagi. Buset, salah. Mana? Yang ada kotaknya. Ini kan ada kotaknya. Nah ini, kelihatan nih, halo? Kelihatan Pak. Ya ini yang baru. Oh sorry, ini yang baru kita dapat atau yang itu? Yang baru. Ya, ini ya enggak, ini yang lalu. Ini kan ST-nya nih, yang C1 C2 kan. Yang baru kan YT-nya yang C1 C2. Betul, Anda lihat ini beda nih. Coba lihat nih. XT-nya C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Sedang YT-nya tadi YT-nya yang sama dengan yang X-nya, betul enggak? Coba dilihat tadi. Kita balik lagi ya, yang tadi. Ya, Anda ingat ya, ini modelnya. Ini yang minggu lalu, sekarang yang sekarang adalah yang di whiteboard, gampang dibuka di whiteboard deh. Nah ini, beda enggak? Saya tanya Anda, yang C1 C2-nya yang ada ini yang di X-nya, betul enggak? XT-nya. Ya, Tadi, ya kan? Nah sekarang solusi umumnya memang beda, ya. Solusi umumnya memang beda. Tetapi solusi PD-nya, maksudnya umumnya hilang, C1 C2-nya kita ganti, maka jawabannya sama. Nah, ini di mana diketahui tadi apa? Bahwa X0-nya ya, apa initial condition-nya
Syarat awalnya X0-nya 3 dan Y0-nya 5. Ya, X0-nya 3, Y0-nya 5. Kan kita masukkan nih. Kalau saya salin ya. XT sama dengan min setengah C1 E pangkat 2T dikurang C2 E pangkat 3T dikurang. Kita ganti X0-nya. X0 sama dengan min setengah C1 E pangkat 2 kali 0. 2 kali 0 dikurang C2 kali E pangkat 3 kali 0. Nilainya diketahui berapa tadi? 3 ya. Sama dengan 3. Ini kan 3 di 3 ya. Nah, ini adalah E pangkat 0 ya. Min setengah C1 E pangkat 0. C2 E pangkat 0 adalah 3. Anda tahu E pangkat 0 1 kan? Halo? Ya, Ini Pak. min setengah C1 dikurang C2, hasilnya 3. Oke. Kemudian kita masukkan YT. YT berapa? YT diketahui berapa YT? C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Y0-nya berapa? Y0-nya C1 E pangkat 2 kali 0 ditambah C2 kali E pangkat 3 kali 0 diketahui berapa? 5. Kali 5. Ini C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Nah, Anda tahu E pangkat 0 nilainya 1, E pangkat 0 nilainya 1, sehingga tinggallah C1 tambah C2, hasilnya 5. Nah, ini kita eliminasi dan substitusi. Kita gabung, coba. Kalau ini saya gabung ke sini, jadi apa? Min setengah C1 dikurang C2 sama dengan 3. Ini C2 hilang ditambah atau dikurang nih? Halo? Ditambah. Ditambah. Kalau dikurang jadi plus ini 2C2. 2C2. Ya, ditambah ya. Kalau ditambah nih sama kan 1C1 ditambah min setengah C1, 1 tambah min setengah berapa? Atau 1 kurang setengah berapa? Setengah ya. Setengah C1 adalah 5 tambah 3 ditambah ya, 8. Supaya setengahnya hilang dikali berapa? 2 kan? Dicoret sama. Ya, atau kali silang boleh gak tuh? Ya enggak? Setengah kali 2 kan 1C1, 2 kali 8, 16. Nilai C1 C2-nya pasti beda, tapi nilai akhirnya sama nanti Anda lihat. Atau ini 2-nya nih kali silang sana. 1 kali C1, 2 kali 8, 16. Sama enggak? Nah, kemudian Anda tahu C1 tambah C2 berapa dikit? Ini. C1 tambah C2 adalah 5. Nah, C1-nya udah dapat 16. Supaya C1-nya hilang dikurang atau ditambah? Dikurang kan? C1 kurang C1 kan 0. Sehingga ini C2 berapa? 5 kurang 16 min? Min 11. Nah. Oke, sampai sini jelas? Nah, kemudian kita salin yang ini tadi nih. Yang ini ya. Saya bisa salin dulu nih. Oh, ya sama ya. XT-nya berapa? Min setengah C1 tambah ini ya. Min setengah 1 ini kita salin lagi. Kemudian C1 C2-nya, C1-nya nilainya berapa? 16. C2-nya min 11 ya. Oke, kita salin ya. Kita salin dulu apa? Jadi kita bilang solusi. Solusi PD. Jadi tidak ada umumnya lagi. Karena mau diganti kan. Yaitu apa? XT. XT-nya adalah min setengah C1 kali E pangkat 2T dikurang C2 kali E pangkat 3T. Mungkin oh dengan catatan sini tadi berapa? Nah, kita balik lagi. Tadi yang apa? C1-nya 16, C2-nya min 11 ya. C1-nya 16. C1-nya 16. Yang mana ini? C1-nya 16, C2-nya min 11. Kita ganti sini. Jadi XT-nya berapa?
min setengah C1-nya 16 kali E pangkat 2T min C2-nya min 11 E pangkat 3T. Wah, kok bisa beda ya? Coba XT sama dengan min 8 E pangkat 2T plus 11 E pangkat 3T. Ada yang salah mungkin ya. Nah, kemudian YT-nya kita coba dulu ya, mungkin ada yang salah. YT-nya kita salin C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Sehingga YT adalah C1-nya berapa tadi? 16 E pangkat 2T, C2-nya min 11. Nah, tadi kita lihat jawaban apa tuh berapa deh? Halo. Ini data salah nih. Mungkin ada yang salah. Coba kita periksa lagi ya. Sebelumnya. Ini tidak ada salah. Ini betul. Ini betul. Ah, di sini hati-hati nih. Di sini hati-hati, DY per DT adalah C1 E pangkat 2T kali 2 tambah C2 kali E pangkat 3T kali 3. Ini 2XT sama dengan YT kurang DY per DT. YT-nya ini C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 2T. Kemudian DY per DT-nya nih. Jadi ini 2 kali C1 kali E pangkat 2T tambah 3 C2 E pangkat 3T dikurangi ya, ini dikurangi hasilnya 2X, betul enggak? YT dikurangi ini kan 2XT. Dengan ini dikurangi 1 kurang 2 min 1 C1 E pangkat 2T, 1 kurang 3 min 2 C2. Supaya 2-nya 1 dikali setengah. Nah, waktu dikali setengah ini min setengah C1 E pangkat 2T min 1 C2 E pangkat 2T. Betul ya? Jadi X-nya ini, min setengah C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 2T. Betul. Kemudian ini Yang di ya, betul ya. Nah, yang ini. ya itu Pak. Ini salin, ini benar. Ini benar. Terus harga itunya betul ya. X0-nya 3, Y0-nya min 5 ya. Oh, saya salah di sini tandanya, sorry Mak. Min 5 ini. Halo? Di sini min 5 nih. Ini yang salah nih. Ini jawab min 5, pantasan jawabannya beda. Ya. Ini min 5. Ini betul. Ya, dimasukkan 3. Ini min setengah catat ini 3. Ini minima nih, sorry. Ini minima. Ini minima. Ini minima. Makanya jawabannya kok aneh nih. Nah, ini minima tambah 3 min berapa? Halo? Min 2. Min 2 ya, min 2. Ya, min 2 ya. Nah, dikali 2 ini min 4 ya. Betul enggak? Ya. Ini min 4. Ya, ini min 4. Ya, ini min 4. Jadi ada salah nih, salah tanda nih sini. Ya, ini minima bukan plus 5 tapi minima. Makanya ada salah sini. Nah, C1 min 4 ini berarti C1-nya min 4. Awas ini min 4 ini. Nah, dikurangi 5 dikurang min 4. Betul ya, ini 5 min 5 tambah 3 min 2 kali 2 min 4. Min 4 5 dikurang min 4, 5 tambah 4 berapa? Halo? 9, Pak. 9 ya. Sama dengan 9 ya. C2-nya adalah 9. Berarti C1-nya min 4 ya. C1-nya min 4, C2-nya adalah 9 ya. Oke. Kita balik lanjutkan ke sini. Nah, di sini ada keliru tadi hitungnya itu ini. Berarti di sini min setengah kali berapa? C1-nya min 4, betul ya?
Halo? Iya Pak, min 4 sama 9. Sorry, ini min 4, ini 9 ya. Ini adalah 9. Sehingga min 4. Min 4 dikali min setengah berapa? Terus atau ini kita coret di sini. Ya, kita ulang ya. Yang ini kita coret aja lah supaya nggak pusing. Jadi XT-nya berapa? Min setengah kali C1. C1-nya bernilai min 4. E pangkat 2T min C2. C2-nya bernilai 9. Sehingga XT-nya adalah berapa? 2E pangkat 2T min 9E pangkat 3T. Aneh ya. Betul. Keliru di mana ya? Ada yang keliru nih pasti. Di yang tadi enggak ada yang salah ya. Ini. Halo. Min C2. Coba kita periksa lagi deh. Ini minima tadi. Ini jumlahkan. Ini menjadi plus dengan C1. Ini jadi minima tambah 3 min 2. Min 2 dikali 2 min 4. Betul ya? Kemudian C1 tambah C2. Oh ya ini salah lagi. Ini kan sini ada ininya. Min 5 sini kan. Gara min 5 tadi kan cerita ini. Ini bukan plus 5 min 5 kan. Halo? Ini min 5. Min 5 ya enggak? Min 5 dikurangi min 4. Berarti min 5 tambah 4 berapa? 1. Berapa C2-nya? Min 1. Min 1. Iya, C2-nya adalah min 1. Nah, baru cocok dia. Ya, C2-nya min 1 ya. C2-nya min 1. Oke, kita masuk yang lanjutannya. Makanya tadi jawabannya kok aneh. Nah, di sini. Oke. Ini C2-nya min 1 ya? Halo? Tulis ulang aja, Pak. Tulis ulang. Biar tadi. Yalah. Kita ulang lagi ya. Ini. Jadi dari sini XT berapa? XT adalah min setengah. C1-nya berapa tadi? Min 4 ya? Min 4 E pangkat 2T min sedangkan itu min 1 ya? Min 1 E pangkat 3T. Sehingga XT-nya berapa? 2E pangkat 2. 2E pangkat 2T tambah E pangkat 3T. Betul enggak? Ini XT-nya. Nah, YT-nya. Nah, ini salah nih kan. C1-nya adalah min 4. Ya, min 4. Ada min 4. C2-nya adalah min 1. Ya, min 1 ya. Min 1. Min 1. Sehingga YT berapa? Min 4E pangkat 2T. Min 1 kali ini. Min E pangkat 3T. Ya enggak? Ya, Pak. Baru sini jawaban solusi PD. Nah, berapa XT dan berapa YT? Kita salin. XT-nya berapa? 2E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T. Nah, ini YT-nya min 4E pangkat 2T min E pangkat 3T. Ini. Nah, inilah solusi terakhirnya. Kita lihat 2 plus 1, sini min 4, min 1. Cocok sama jawabannya. Cocok nggak? Halo, sama minggu lalu. Anda lihat. Halo? Di catatan saya yang saya beri ke Anda sama jawabannya. Sini di sini plus 2, ini ya. Ini plus 2, ini plus 1, ini min 4, ini min 1. Oke? Sejelas bisa hati gara-gara tadi minima itu harusnya minima 1 plus 5. Nah, itu yang keliru. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Belum Pak. Oke. Berarti ini yang nomor 3 itu ada 2 jalan. Kalau saya anjurkan pakai DS yang seperti cara minggu lalu aja ya. Ini untuk membuktikan aja.
Kalau ini hanya solusi umum PD, jawabannya pasti beda. Tapi dua-duanya benar. Makanya untuk supaya seragam, kita turunkan yang pertama, ada XPDT-nya yang kita diferensialkan. Alright? Sampai sini jelas? Jelas, Ini Pak. question? Ada yang mau tanya? Nah, yang minggu lalu ada yang mau tanya tentang itu apa? Oh ya, saya mau terangkan itu. Jadi di sini ini kita simpan. Jadi yang terakhir yang benar ya, yang saya kasih ke Anda yang terakhir nanti. Oke. Nah, saya mau terangkan kayak ini. Kalau misalnya akarnya ya, jadi misalnya alfa sini apa 12 A plus minus IB atau BI ya sama. Kemudian alfa 34 ya, alfa 34 adalah A plus minus B. Berarti dia kembar dua kan nih. Dia bilang kompleks tapi kembar dua. Paham maksudnya? Halo? Halo? Ya, Dan kompleks kembar dua. Kalau kembar dua, maka solusi homogennya adalah E pangkat AT sama berarti dikali. Nah, ini yang pakai seperti Anda belajar kalau alfa 1 dengan alfa 2 ini kan enggak? Ya homogennya apa? C1 tambah C2T kurung E pangkat alfa T. Betul enggak? Ya enggak? Nah, berarti di sini apa nih? Berarti ini A ditambah. Nah, di sini saya tulisnya X, harusnya T, itu yang keliru. Ya, di tugas TK2 ya. Sini A1 tambah A2T, kalau salah itu A1 tambah A2X kali cos B BT, gitu ya. Ini T bukan X ya. Saya yang dulu keliru tuh, terus X. Ditambah B1 tambah B2 T, nah ini B2T bukan X kali sin BT. Nah ini membetulkan yang ada di TK2 Anda. TK2 ya. Tugas kelompok 2-nya coba lihat. Tapi itu saya benarin aja karena saya yang salah. Ya. Perhatikan ya, ini T. Ini ambil dari sini nih sama. C1 tambah C2T, berarti ini A1 tambah A2T. Nah, satu lagi B1 tambah B2T. Ini A1 tambah A2T kali cos BT. B1 tambah B2T kali sin BT. B-nya B kecil. Ya, ini A kecil dari sini, A-nya. Jadi A itu datang dari sini, B-nya datang dari sini. Sama ini, sama. AB-nya sama. Kan kembar dua. So jelas, langsung ke sini aja ya. Jadi yang saya tulis X itu salah ya. Ini dulu X. Misal A1 tambah 2X. Itu kalau fungsi X. Ya, terhadap X semua. Ini kan terhadap T. Jadi ini adalah T ya, bukan X. Jelas sampai sini? Halo. Ini perlu perhatikan. Ada yang mau tanya lagi? Halo, untuk menyelesaikan tugas Anda ini. TP2. Hello everybody. Any question? Belum, Oh, ya. Pak. Belum. Kemudian, hati-hati ini. Jadi ada ketentuan laju pertambahan penduduk. Laju pertambahan penduduk. Sama enggak paruh waktu berarti melulu, artinya gasnya hilang
Nah, kalau ini menambah ya. Ini laju pertambahan penduduk. Kalau penduduk itu P, laju itu kan kecepatan. Laju itu adalah kecepatan. Kecepatan Anda tahu apa? Kalau Anda belajar kan jarak adalah X, kecepatan adalah dx per dt. Ingat nggak? Kecepatan adalah d kuadrat x per dt kuadrat. Ingat nggak nih? Di dalam fisika. Ada Iya, kan? Pak. Nah, Iya, Pak. jadi kecepatan itu ini laju ya, laju. Kecepatan itu adalah dx per dt. Berarti kalau ini penduduknya P, ya penduduknya adalah P, berarti ini dp per dt. Adalah sekian kali, K itu sekian kali jumlah penduduk T tahun. Jadi ini kuncinya. Nah, kalau laju peluruan, apa nama? Yang kalau uranium kan gasnya makin lama makin habis, betul nggak? Berkurang kan? Itu namanya apa? Perparuan apa ya? Peluruan apa? Perparuan. Ya. Misalnya N itu ya, maka ini menjadi Dn. Dn per dt sekian kali N. N itu maksudnya jumlah uranium yang tinggal, Nt ya, Nt ya. P ini adalah PT, ini Nt, P ini adalah PT, N ini adalah Nt. Nah, N0 itu P0 itu adalah jumlah penduduk ya. P0 itu adalah jumlah penduduk sekarang. 0 tahun ya. Juga N0 adalah jumlah berat uranium yang ada sekarang, berapa gram. Halo. Ini laju peluruan uranium misalnya. Ya, ini rumusnya Dn per dt adalah sekian kali. Ini selalu ya. Selalu. Kemudian ini menggunakan apa? Ln ya. Halo. Seperti jumlah penduduk itu ya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah. Hilang. Dn per dt. Nggak mau bergerak ini ya. Ada ini baru susah banget, lari deh. Oke. Nah, seperti tadi misalnya natrium uranium ya, uranium itu Dn per dt ini adalah laju peluruan adalah sekian kali K ya. Sekian kali K dikali N. Nah, ini kalau ketemu gini, ini namanya PD dengan variabel dapat apa? Separable differential equation. Jadi N sama DT-nya tukar letak. Ya, tukar letak. Jadi Dn per N ke bawah, DT-nya ke atas. Tukar letak dia. Paham nggak nih? Halo? Itu yang nomor 1 ya. Tugas Anda nomor 1. Nah, kemudian integralkan kiri kanan. Ya, integralkan Dn per N sama dengan K itu karena konstan boleh keluar ya. Konstan dt. Nah, integral Dn per N adalah ln N sama dengan K dikali integral dt adalah apa? T. Ya, jangan lupa tambah C. Halo? Iya, Pak. Jangan lupa ada tambah C sini. Tambah konstanta. Nah, karena ini ln, kita jadikan ln semua. KT itu adalah ln E pangkat KT enggak? Anda belajar kan 5 adalah ln E pangkat 5. U adalah ln
ln E pangkat U. Kok bisa gini ya, kawan? Ln E pangkat U ya. Nah, C adalah ln C ya. Nah, sifat logaritma log A tambah log B, log AB kan dikalikan. Sehingga ln N adalah ln C E pangkat KT. Karena rumus log A tambah log B, log A tambah log B adalah log, kalau ditambah A dan B-nya dikalikan. Kalau dikurang, log A kurang log B adalah, kalau dikurang per A bagi B. Jadi kalau log A tambah log B, log AB, log A kurang log B, log A per B. Nah ini, log ln A tambah ln C, ln EKT tambah ln C adalah ln dikalikan. Ya. Nah ini ln ini hilang, jangan dicoret ya, hilang aja. N itu adalah NT, NT tahun adalah C kali E pangkat KT. Sampai sini ngerti nih? Halo? Kalau T-nya 0, berarti kan N0 ya. N0-nya adalah C kali E pangkat K kali 0. K kali 0, 0 kan? E pangkat 0 berapa? 1. Sehingga N0 sama dengan C. Itu enggak? Berarti C sama dengan N0. Balik lagi. Sehingga yang tadinya bentuknya mana tadi? Ini. NT itu adalah C kali E pangkat KT. Maka C-nya diganti dengan N0. Ya, N0 ya, boleh ganti. NT adalah N0 dikali E pangkat KT. Nah, N0 ini adalah sama dengan massa. Massa uranium. Ya, kalau soalnya uranium, kalau salah 232 ya. Dikatakan bentuknya gini kan 232 sini. Di sini 91 atau 95. Nah, ini yang massanya 232 gram. Sudah paham? Halo. Iya, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada waktu. 13 menit lagi. Halo. Belum, Pak. Nah, kemudian yang nomor 2-nya kan menggunakan hukum Hooke. Hukum Hooke itu adalah apa? Ini mengulang ya. Jadi kita ulang sedikit. Oke ya. Yang nomor 2 pegas, ya, masalah pegas. Kalau pegas, Anda mesti tahu kan kalau ini digantung adapter, gitu, ini boleh ditarik, terus waktu dikasih beban dia merenggang. Ini ada bendanya sini, ini bendanya kita namakan W. W adalah berat benda, massa kali gravitasi, betul enggak? Kemudian yang ini kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sehingga tambah regang lagi nih. Begini. Tambah regang lagi sehingga benda yang tadi itu posisinya sudah berubah. Tadi di sini, sekarang di sini. Nah, ini yang dikasih tahu Y0-nya. 5 cm, berapa dulu? 5 cm atau 6 cm ya? Halo? Atau 5 cm atau 6 cm? Ya, itu. Nah, ini yang dimasukkan itu. Jadi, mula tambah bebannya ada spiral. 6 cm, Pak. Tapi Bapak ubah 5. Iya. 5. Supaya sama itu 5 aja lah. Ya. Nah, berat Newton itu terserah lah, itu ketahui apa ya. Oke ya. Sudah jelas maksudnya? Nah, di sini menggunakan hukum Hooke. Ya. Hukum Hooke. Fisika ya. Nih. Fisika itu hukum Hooke-nya adalah ini gaya pegas. Min konstanta pegas kali jarak kali Y. Ya.
Nah, gayanya ini karena ini berat benda, nggak berat bendanya W. Jadi ya W sama dengan ya dia menggunakan rumus hukum Newton, ya hukum Newton kedua. Ya, ini kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Anda masih ingat yang pertama sama dengan apa tuh? Aksi dengan reaksi. Ya, itu hukum Newton pertama. Kedua, gaya adalah massa kali gravitasi atau kecepatan, ya. Ya nak? M kali A, sorry. Iya, Pak. M kali A. Ini kita ganti deh. M kali A. Ini hukum Newton kedua. Ini hukum Hooke. Sudah jelas ya? Nah, hukum Hooke-nya ini ya dari hukum Hooke gaya adalah konstanta kali pegas dikali Y jaraknya. Nah, ini penggantinya adalah hukum Newton kedua adalah M kali A min K kali Y. Nah, M tetap. Anda tahu A tadi apa tuh? Sehingga kalau jarak X kemudian atau I dalam Y boleh ya. Kalau jarak Y misalnya jarak Y terus kecepatan adalah dy per dt. Terus kecepatan apa? D kuadrat Y per dt kuadrat. Sehingga enggak? Halo. Kalau ini X, ini dx per dt, ini d kuadrat X per dt kuadrat, ini kecepatan. Nah, A-nya kita ganti kecepatan dengan d kuadrat Y per dt kuadrat. Sama dengan min konstanta K kali Y. Nah, ini yang dapat persamaannya. Halo? Oh ya, M itu adalah, Anda tahu rumus berat benda adalah massa kali gravitasi. Betul enggak? M sama dengan berapa? W per G. W itu yang ini. W itu adalah berat benda ini. Berapa? Ya, berat bendanya W. G itu kalau tidak diketahui anggap 10 meter per second kuadrat. Betul enggak? Iya, Pak. Halo? Nah, ini Iya, Pak. M ini ganti W berat benda dibagi gravitasi. Kali D kuadrat Y per dt kuadrat min konstanta pegas kali Y. Ya. Ya, menurut hukum Hooke gitu ya. Jadi hubungan hukum Hooke dengan hukum Newton. Kemudian hubungan W itu ada M itu adalah M dari ini ya hukum Newtonnya. Jadi M ini dari hukum Newton ini kita ambil di sini dengan berat benda M kali G. W ada berat benda W dengan massa M kali gravitasi G. Sehingga M adalah massa adalah berat benda dibagi gravitasi. Nah, diganti ini angka, kemudian jadikan D kuadrat Y, maka ini bisa ini adalah PD. Ya, PD biasa atau PD. Oke, sudah jelas cara pemecahannya untuk pegas. Ada pertanyaan lagi? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, berarti mungkin TK3 nanti juga kalau enggak kena dengan Vicon ya, video conference, saya tambah kuliah tambahan lagi. Jadi setiap apa tuh ada kuliahnya ya. Baik, Pak. Halo. TP2 Anda dapat 2 kali ya. Oke, sekarang TK3 nanti kalau Anda dapat saya tambah 1. Kemudian TK4 juga kalau dia bertepatan dengan kuliah yang dari kampus, dari BOL, ya udah itu. Tapi kalau enggak ada, saya tambah. Demikian enggak TK3. TK3 dan TK4, tugas kelompok 3 dan tugas kelompok 4. Oke. Any question so far? So far, so Ada yang good, mau Pak. tanya? Ya? Apa? So far, so good, ya. So far, so good, Pak. So far so good. Sejauh ini baik ya. Baik. Masih baik, Pak.
Ya, kalau enggak ada kita tutup sampai sini. Ya, di rumah Anda latihan, ya selesaikan tugasnya. Ya. Minggu depan dikumpul ya, Senin depan. Baik, Sebelum jam 12 siang. Oke. Baik, kalau enggak ada, cuma kuisnya enggak ada soalnya, saya kacau juga. Baik, kalau enggak ada kita apa? Yang kedua nanti Pak ya ada Pak. Keduanya ternyata salah saya. Tugas yang pertama sudah ya? Yang apa Pak? Anda enggak, maksudnya Anda sudah tes ya, yang kuis pertama ya? Sudah, Pak. Udah Pak, udah.